berhasil membalikkan keadaan. Menatap jauh ke depan, sang protagonis berucap penuh keyakinan bahwa bahkan melawan konstelasi yang jauh lebih kuat sekalipun, ia tetap bisa bertarung. Dengan tangan di pinggang, Kai mendengar kabar bahwa ia benar-benar telah mengalahkan monster tengkorak pembawa wabah dan kegelapan. Para monster kini menggenggam senjata, bersuara lantang bahwa mereka tak menyangka Kai akan sampai ke tempat wilayah mereka, dan seolah tak punya rasa takut sama sekali. Persiapan mereka telah selesai, dan di tangan mereka kini bersinar sebuah bola energi. Ia berkata dengan lantang bahwa dirinya tidak akan dikalahkan dengan mudah, seperti si lemah berbau busuk itu. Kau harus bersiap untuk menghadapi seluruh kekuatan kerajaannya. Kai mengernyit ketika sebuah notifikasi muncul, memberitahukan bahwa keterampilan kain Giant Slayer telah aktif. Seketika, kekuatan esensinya meningkat dengan luar biasa. Tidak berhenti di situ, keterampilan Master of the Self juga aktif, membuat esensinya kembali melonjak. Sang protagonis pun bergegas maju, berteriak penuh semangat bahwa inilah yang ia tunggu-tunggu, saat dimana ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menundukkan lawannya. Dalam pikirannya, terlintas sebuah keyakinan bahwa setelah mendengar berbagai rumor tentang apa yang terjadi pada tetangganya monster tengkorak, mereka sudah menyiapkan segala kemungkinan. Sekelompok monster berterbangan terlempar, dan Kai menyadari bahwa pada akhirnya ia harus menghadapi semua avatar dari kerajaan itu. Kai melesat ke depan, menghantam seekor monster dengan kekuatan penuh. Ia teringat, butuh waktu 200 tahun lamanya sebelum akhirnya ia berhasil menampakkan diri di hadapan sebuah konstelasi dan meraih kemenangan. Sang monster berikutnya memandang ke bawah, lalu bertanya, apakah benar ia adalah sang ahli tempur luar biasa yang berlatih hingga mampu menantang konstelasi. Monster itu mengingatkan bahwa menundukkannya tidak akan semudah yang dibayangkan, bahwa pertarungan mereka mungkin tidak akan membawa arti apapun. Ia pun menawarkan sebuah kompromi dan mengatakan keinginan masing-masing. Namun, sang protagonis berdiri tegak dengan tangan di pinggang, menegaskan apakah monster itu sungguh ingin berunding dengannya. Yang kuinginkan adalah bertarung melawanmu dan avatarmu dengan seluruh kekuatanku, sambil tersenyum sinis. Setelah bertarung selama 150 tahun, hingga akhirnya Kai muncul sebagai pemenang. Lalu konstelasi itu berdiri di hadapannya, menyebut dirinya seorang pendosa yang berharap konstelasi lain akan membiarkannya begitu saja. Namun, ia menambahkan bahwa aliansi mereka yang tak tergoyahkan akan menghancurkan sang protagonis. Apa ia merasakan kekuatan Kitty yang menemaniku? Kitty menyambutnya dengan sukacita. Kai hanya membalas dengan senyum dan acungan jempol. Monster itu akhirnya dikalahkan dalam waktu 6 jam saja berkat bantuan Kitty si kucing kecil. 6 jam kemudian, Emily berbaring di kursi panjang dan berkata bahwa ia sama sekali tidak iri dengan pertempuran konstelasi dan makhluk-makhluk tingkat tinggi lainnya. Sang pertapa yang berhasil melepaskan ikatan segera meninggalkan wilayahnya dan kabur. Sementara itu, Kitty si kucing dengan bangga menyombongkan dirinya bahwa ialah yang membawa konstelasi tersebut. Di dekat api unggun, sang protagonis duduk termenung. Terdengar penyesalan bahwa ia belum menemukan cara untuk kembali ke bumi, meskipun tampaknya ia juga tidak terlalu terburu-buru untuk kembali. Kai berkata bahwa sudah lama ia tidak mengunjungi wilayahnya sendiri. Sang protagonis menggenggam sendok, lalu sebuah notifikasi muncul. Keterampilan Bireng telah berkembang menjadi Areng. Seketika esensinya kembali meningkat pesat. Kai berkata dengan yakin, bila ia bertemu konstelasi, maka ia akan bertarung. Bila bertemu monster, maka ia akan memasaknya. Pertempuran tanpa henti dan seni memasak telah menjadi jalannya. Ia meneguk sup itu, lalu dengan nada bercanda bertanya, apa judul novel yang kubaca beberapa waktu yang lalu ya? Benar juga, judulnya, Hari-hari yang indah untuk menghabisi musuh yang ada. Kai sang protagonis, duduk di atas batu, tiba-tiba muncul portal di depan dia. Konstelasi lain bertanya, kapan ia akan kembali ke bumi? Namun sang protagonis hanya mengalihkan pandangan. Dalam pikirannya terlintas bahwa gerbang yang secara tak sengaja terbuka di dalam abyss justru menjadi jalan baginya untuk menemukan musuh baru. Berdiri di depan portal, sang protagonis berkata bahwa siapa yang tahu, mungkin saja itu adalah gerbang menuju bumi. Ia menyamakan hal itu dengan sebuah loter, dan satu-satunya cara untuk tahu hasilnya adalah dengan mencoba. Sebuah celah retak muncul, dan ia menegaskan bahwa sepertinya itu bukanlah bumi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, konstelasi macam apa lagi yang akan ia temui selanjutnya? Pegunungan menjulang tinggi terbentang,
membuat sang protagonis terkejut. Dengan mata membelalak, ia berkata bahwa itu tidak mungkin. Kai mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah ini sungguh bumi? Apakah aku memenangkan lotre itu? Pemandangan hutan terbuka di hadapan sang protagonis. Notifikasi kembali muncul. Kitty bertanya bahwa apakah benar tempat itu adalah bumi. Suara terdengar mengatakan bahwa sepertinya benar, langkah pertama mereka adalah menemukan manusia. Melihat ke arah sebuah desa, sang protagonis berkata bahwa itu sama sekali tidak tampak seperti Korea. Kitty terkejut dan bertanya, apakah di bumi benar-benar ada banyak kerajaan? Sang protagonis menjawab bahwa memang ada kerajaan-kerajaan di bumi, tetapi itu tidak penting. Namun matanya tiba-tiba melebar ketika sekumpulan goblin menatap ke arahnya. Ia bertanya, mungkinkah selama kepergiannya, manusia menghilang dari bumi dan para goblin? Pandangan bergeser menampilkan seluruh planet. Si kucing berkata bahwa meskipun tempat ini terlihat seperti bumi, kenyataannya bukanlah demikian. Ini adalah planet goblin. Sang protagonis hanya mengangguk, menyatakan bahwa ia mengerti. Saat berjalan melewati desa, Kai berkata bahwa meski ia kadang melihat goblin di dalam dungeon, ia selalu mengira mereka hanyalah monster biasa. Namun ternyata, bertentangan dengan semua ekspektasinya, para goblin mampu membangun sebuah desa sungguhan dan layak untuk ditinggali. Sang protagonis terdiam, menatap lurus ke depan, ketika melihat sekelompok goblin berdiri di dekat portal. Dalam benaknya muncul kesadaran bahwa meskipun kerajaan goblin terlihat mirip dengan bumi, sebenarnya letaknya jauh lebih dekat ke abis. Itu berarti portal akan lebih sering muncul di sini. Para goblin mendongak, lalu tersadar bahwa goblin di Efes sudah jauh lebih lama bertarung melawan monster abis dibanding manusia. Karena itulah mereka memiliki sistem yang jauh lebih efektif untuk menghadapi monster. Namun, sang protagonis menyadari bahwa sistem itu hanya berfungsi saat berhadapan dengan monster biasa. Sebuah monster membuka mulutnya sangat lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Sang goblin terperangah membuka mulutnya sangat lebar. Kaki monster yang sangat besar keluar dari portal. Seketika makhluk itu menghantam tanah dengan keras, para goblin panik ketakutan. Sang monster mengangkat kepalanya dan mengaum. Monster pemakan planet suasana membeku. Dari langit, seekor naga melintas. Ia menoleh pada monster dan bertanya, apakah ini benar-benar akhir? Apakah Efes sudah hancur sepenuhnya? Dalam hati sang protagonis, muncul pemikiran bahwa kemunculan monster dengan kekuatan setara konstelasi hanyalah pertanda bahwa dunia ini telah sampai pada penghujungnya. Dari atas punggung makhluk raksasa itu, seorang goblin berteriak bahwa ia tidak bisa mendekat lebih jauh. Jangan hentikan aku, meskipun ia seorang raja, ia juga dikenal sebagai penyihir terkuat dan terkemuka di wilayah Efesus. Ketika menatap ke arah monster itu, goblin berkata bahwa hari terakhir Efesus telah tiba. Jika aku tidak melawannya, bagaimana mungkin ia bisa menatap mata rakyatnya? Odegon Max, Raja Goblin mengernyit, lalu menjawab bahwa dirinya tidak boleh lari dari kewajiban dia, dan aku bukanlah seorang pengecut. Ia tidak akan lari dari kewajiban. Cahaya energi berkilau di sekeliling tubuhnya, dan Max Goblin King menambahkan bahwa sekalipun ini adalah akhir bagi Efesus, setidaknya ia akan meninggalkan luka yang takkan pernah bisa dilupakan monster itu. Tiba-tiba cahaya terang meledak di kejauhan. Goblin King menoleh ke samping dengan wajah terkejut, bertanya apa yang sedang terjadi. Monster itu mendongakkan kepalanya, heran tentang cahaya aneh tersebut. Sang protagonis, Kai, memandangnya lalu berkata bahwa sudah ia duga. Semua yang melihat pasti terkejut oleh kemunculan cahaya itu. Kai mengangkat tangannya, berpikir bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Dalam hal kekuatan tempur, serigala raksasa itu sebanding dengan konstelasi tingkat menengah. Meski bukan konstelasi sejati, keberadaannya tidak terikat pada satu titik fokus. Kai menyilangkan kedua lengannya, berkata bahwa inilah saatnya menghentikan monster itu sekarang juga. Tatapan monster itu tertuju padanya, dan Kai menambahkan bahwa ia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan teriakan keras, ia melompat dan menghantam kepala Aka Fenrir. Sang protagonis berdiri di atas hidung Aka Fenrir, sang monster. Notifikasi muncul, menandakan keterampilan Kind Giant Slayer telah aktif. Esensi kekuatannya meningkat. Lalu keterampilan Master of the Self juga terpicu, kembali meningkatkan kekuatan esensinya. Kai berkata dalam hati bahwa untung semuanya berjalan sesuai rencana. Sekilas para monster yang sudah dikalahkan muncul, Kai sempat merenung. Setiap kali ia berhadapan dengan konstelasi atau makhluk sebanding dengan dirinya, ia selalu merasakan. Monster sekuat itu,
yang tidak seharusnya bisa ditandingi manusia biasa. Dalam pikirannya terlintas bahwa makhluk-makhluk seperti itu memiliki ambang rasa sakit yang sangat rendah. Saat ia menaruh tangan di pinggang, terdengar bisikan bahwa makhluk kuat seperti itu hampir tidak pernah memiliki pengalaman melawan lawan yang setara. Kai dipuji karena strateginya. Dengan tinju yang menggenggam erat, ia berkata bahwa jika saja monster serigala itu mampu bertahan sedikit lebih lama atau sudah bersiap sebelumnya, pertarungan ini bisa berlangsung berabad-abad. Namun ia mengakui masih banyak kelemahannya sendiri. Goblin-goblin menatapnya terkejut. Saat Kai menurunkan langkah ke tanah, ia berpikir bahwa mereka seharusnya tidak lagi menyerangnya setelah menyaksikan pertarungan tadi. Namun ketika ia menoleh, matanya membesar karena mendapati mereka masih bergerak ke arahnya. Goblin King tiba-tiba berlutut, menunduk di hadapannya. Ia menyebut nama dirinya, Max, lalu berkata bahwa ketika konstelasi lain sibuk dan tak melakukan apapun, hanya Kai yang datang untuk membantu rakyatnya. Dengan sujud hormat, Max menambahkan bahwa mulai saat ini, Kai adalah dewa sekaligus penguasanya. Kai terkejut mendengarnya. Sang raja pun bersumpah setia, menyerahkan seluruh kerajaannya untuk Kai. Seketika cahaya bersinar di sekitar tubuh Kai. Notifikasi muncul, menyatakan bahwa kekuatan konstelasinya meningkat seiring jumlah jiwa yang memujanya. Dunia beresonansi dengannya, teriakan para goblin menggema, dan kekuatan konstelasinya meningkat drastis. Mata Kai terbuka lebar ketika pesan lain muncul, kekuatan konstelasinya sedang terbangun. Ia memperoleh keterampilan konstelasi baru, wilayah yang kini disebut sebagai milik dewa tak terkalahkan. Ia resmi menjadi konstelasi tingkat menengah. Menatap tangannya, Kai berkata bahwa kekuatan esensinya semakin diperkuat. Seekor konstelasi kucing di sisinya berkomentar bahwa ia terlihat begitu penuh dengan kesadaran baru. Kai menoleh, mendengar bisikan bahwa alangkah baiknya jika semua berjalan sama di bumi. Namun ia menjawab dingin bahwa manusia tidak sesederhana itu. Bumi berbeda dari planet ini yang hanya dihuni oleh beberapa ratus goblin. Jika ia mengalahkan monster besar di bumi, ia hanya akan dianggap sebagai pahlawan terkenal, tidak lebih. Itulah kenyataannya sebelum ia pergi ke Abyss. Melangkah lurus ke depan, Kai berkata bahwa manusia tidak sama dengan goblin. Mereka tidak akan tunduk begitu saja. Faktanya, manusia selalu berusaha menghancurkan dan menaklukkan yang lain. Sejarah penuh dengan kasus semacam itu. Ia menatap lurus, lalu mendengar suara bahwa ia juga termasuk bagian dari spesies itu. Kai bertanya apakah itu dimaksudkan untuk menghina dirinya. Goblin King berteriak, menyatakan bahwa mereka akan ikut bersama Master Kai, berdiri di sisinya. Kai menoleh, mengingat bahwa namanya tadi adalah Max. Goblin itu menunduk dalam-dalam, berterima kasih karena namanya diingat. Kai mengangkat alis, berkata bahwa jalan yang ia tuju adalah jurang kegelapan, sulit diikuti oleh goblin sepertinya. Dengan mata lebar, Max menjawab bahwa itu tidak masalah. Ia akan mengikuti Kai, bahkan hingga ke jurang terdalam sekalipun. Ia memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai Raja Goblin Max, berbeda dari kaum dwarfs yang suka mengingkari janji saat kesulitan datang. Jika ia dan rakyatnya tidak membalas budi sang penyelamat, hidup mereka akan dipenuhi penyesalan. Kai terdiam, menatapnya. Max mengangkat kepalanya, berkata, agar Kai memberikan izin mengikutimu, Master. Pikiran Kai bergejolak, menyadari bahwa kekuatan magis kini menyelimuti King Goblin. Bahkan dibandingkan dengan para hunter di bumi, ia sudah menjadi kekuatan besar yang patut diperhitungkan. Sambil terus berjalan ke depan, Kai akhirnya berkata bahwa kemampuan Max sebagai penyihir akan sangat berguna baginya. Sang protagonis menegaskan bahwa ia tidak akan menyesal di kemudian hari. Goblin Raja menunduk lalu menjawab dengan penuh ketulusan, mengucapkan terima kasih dan bersumpah akan memberikan seluruh kesetiaannya. Max menatap lurus ke arahnya, lalu menyampaikan apa yang sebenarnya ia cari di dalam jurang kegelapan. Ia mengatakan bahwa ia mencari sebuah planet bernama Bumi. Raja Goblin terdiam, lalu mengakui bahwa ini adalah kali pertama ia mendengar nama itu, sambil meminta maaf karena ketidaktahuannya. Mereka berjalan menyusuri ngarai, dan sang protagonis berkata bahwa mereka harus tiba tepat waktu. Max menimpali bahwa perjalanan ini pasti sangat jauh. Meski Kai sendiri masih belum benar-benar mengetahui arahnya. Ketika berdiri di hadapan monster, sang protagonis merenung bahwa kisah hari ini adalah kisah tentang bagaimana dirinya menjadi seorang master pelatihan yang tak terkalahkan. Dan sejak saat itu, Raja Goblin pun menjadi bawahannya.
Menoleh ke samping, sang goblin bertanya, "Master, apa Anda akan membuang sisa dagingnya? Karena daging orc, vulgan, para makhluk perkasa itu, bahkan lebih berharga dibandingkan daging serigala." Namun sang protagonis menjawab bahwa, mau tidak mau, ada keterbatasan dalam kalung spasial yang ia miliki. Di udara, sebuah bola bercahaya melayang, dan Max berkata bahwa ia pun mampu menggunakan sihir ruang. Protagonis terkejut, menegurnya karena baru sekarang mengatakannya, dan Max pun meminta maaf. Raja Goblin memalingkan pandangan, lalu memperingatkan bahwa ada badai sihir yang sangat kuat di dekat mereka. Mereka harus mencari perlindungan. Namun Kai yang menggenggam pisau di tangannya menjawab bahwa ia sudah mengetahui hal itu, dan justru sedang menunggu badai itu bergeser lebih jauh. Goblin tampak ragu, terkejut mendengar bahwa Kai berani membuang waktu melawan 3 monster sekaligus, seolah berniat memanfaatkan badai itu untuk bergerak lebih cepat. Max sangat terkejut mendengarnya. Sinar-sinar keluar dari bola bercahaya, dan Max menyatakan dengan mantap bahwa ia setuju dengan rencana itu. Karena kemanapun masternya pergi, ia akan mengikuti, bahkan jika harus nyawaku taruhannya. Bola bercahaya itu mulai menarik bebatuan di sekitarnya, sinar-sinar menyebar, dan sekejap terlintas dalam pikiran bahwa sebidang tanah seluas benua dapat hancur dalam satu hentakan. Goblin menatap dengan penuh keterkejutan, sementara sang protagonis sadar bahwa meski badai sihir tidak jarang terjadi di Abyss, badai ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat mereka berdiri, Raja Goblin bertanya apakah sang master pernah melakukan perjalanan melalui badai sihir. Protagonis menjawab bahwa jika dilakukan dengan benar, maka badai sihir bisa menjadi cara tercepat dan paling efisien untuk melakukan perjalanan di Abyss. Menatap lurus ke depan, sang goblin berkata bahwa bahkan konstelasi pun biasanya menghindarinya. Kai berkata sepertinya begitu. Lalu sang protagonis melanjutkan bahwa mungkin bola itu menarik segala sesuatu di sekitarnya. Suara hati terdengar, Max berjanji akan tetap mengikuti tuannya, bahkan sampai ke ujung dunia. Kai merentangkan tangannya, dan Raja Goblin dengan mata terbelalak berkata bahwa inilah badai sihir. Lalu bertanya, apa badai sihirnya menghilang? Namun Goblin buru-buru menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Bola cahaya itu mulai meredup, menandakan kekuatan sihir sedang memusat dan berubah wujud. Sungguh melegakan. Kupikir tadinya kita akan berakhir di sini. Sang protagonis menoleh ke arah Goblin, namun Raja Goblin segera membantah. Sinar-sinar menyala kembali, dan Raja Goblin menjelaskan bahwa karena badai sihir ini begitu besar, maka banyak efek samping akan tercipta sebelum akhirnya lenyap. Protagonis bertanya lagi, efek samping? Dan tiba-tiba sebuah portal raksasa terbuka. Suara hati menyadarkan bahwa banyak wilayah di Abyss sebenarnya adalah hasil efek samping dari badai sihir. Dan kali ini, badai itu meninggalkan sebuah dungeon. Sebuah portal berwarna ungu muncul, menegaskan bahwa dungeon sebagai bagian dari Abyss memiliki aturan khusus. Beberapa dungeon bahkan terhubung dengan tempat lain. Orang-orang berdiri di hadapan portal itu menyadari bahwa monster-monster Abyss muncul dari sana. Jika tidak segera diatasi, mereka akan menyapu bersih segala sesuatu di muka bumi. Seorang pria berdiri sambil memegang berkas dan menyebut nama dungeon itu. Cermin ilusi kekacauan. Ia menambahkan bahwa batas masuknya hanya 10 orang, dan waktu tersisa adalah 2 minggu 11 jam sebelum monster keluar. Seorang lelaki lain bertanya, apakah sudah ada informasi tentang para monster itu? Jawaban positif diterima, gigi terkatup rapat, dan ia berkata bahwa hal itu sudah diduga, meski tetap terasa seperti sebuah lelucon iblis. Menatap portal, lelaki itu menambahkan bahwa memberi nama adalah hak sakral manusia. Namun sejak kapan mereka memiliki dungeon, monster, dan konstelasi yang bercampur di dunia mereka? Pria yang membawa berkas menjawab bahwa menurut Departemen Analisis Dungeon Federal, dungeon ini berperingkat C. Untungnya, tingkat kesulitan dungeon itu populer di kalangan para hunter. Di jalan, mobil-mobil melaju. Dan terdengar suara, kau bilang itu populer. Seseorang menjelaskan, jika ada hunter peringkat B yang muncul, bahaya akan sangat berkurang. Sementara imbalannya cukup besar. Lalu terdengar kabar bahwa tim hunter bernama Ganesh Hans telah mendapat izin untuk melakukan penyerbuan dan sedang menuju ke lokasi. Sial. Ini jelas bukan permainan seperti masa kecil, dan salah seorang pemuda berkata agar mereka menunggu. Senyuman menyeringai terlukis, sebuah jawaban penuh persetujuan terdengar, dan tatapan tajam menembus ke depan. Orang-orang mulai membicarakan tim baru yang dibentuk oleh putra dari pendiri grup, yang bernama Parker,
sebuah tim kontroversial yang kini menjadi pusat perhatian. Di atas kota, sebuah portal kembali terbuka, dan suara hati menegaskan bahwa sejak sihir dan monster Abyss bocor ke bumi, kehidupan manusia telah berubah secara drastis. Batu bercahaya keluar dari tubuh monster, inti energi sihir yang kemudian membentuk tiang-tiang raksasa. Dan pikiran pun muncul bahwa inilah cara paling ramah lingkungan untuk menghasilkan energi di bumi, berkat keterhubungan antara dunia manusia dan jurang Abyss. Sebuah cara baru yang ramah lingkungan untuk memperoleh energi ditemukan. Namun bersamaan dengan itu, bagian tubuh para monster pun mulai dipandang memiliki nilai yang tak ternilai. Dari situlah muncul pemikiran bahwa, selain energi, organ-organ monster juga bisa dimanfaatkan dengan beragam cara. Penemuan itu mendorong perkembangan pesat dalam bidang biologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Pemandangan sebuah gedung raksasa pun terbuka, menandakan bahwa di balik melimpahnya peluang ini, organisasi Parker berkembang dengan cepat. Bersama mereka, berdiri para pemain besar dalam industri Abyss, perusahaan farmasi Kaiser, perusahaan artefak Pebble, dan berbagai pihak besar lainnya. Semuanya ternyata berada di bawah kekuasaan Parker Industries, dan pemimpin tim Richard, seorang hunter peringkat B, keluar dan melangkah dengan percaya diri. Ia adalah putra bungsu dari CEO kedua organisasi Parker. Dengan senyum tipis, Richard meletakkan senjatanya ke bahu dan menegaskan bahwa tim Genes telah tiba untuk memulai penyerbuan ke dungeon. Ia menyebut dirinya sebagai generasi hunter, ketiga konglomerat. Melihat dokumen, kulihat Richard mendaftar 8 orang anggota, sementara dungeon ini dapat menampung hingga 10 hunter. Ia menanyakan kepastian, apakah kau yakin memasuki dungeon dengan anggota sebanyak ini? Dan sang hunter lain menjawab bahwa ia sudah menambahkan beberapa anggota lagi. Clinton pun dipanggil untuk mengecek, dan ketika pria itu menoleh, ia terperangah. Clinton hanyalah hunter peringkat E+, seorang pemula belaka. Namun Richard hanya menyeringai, lalu dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa timnya memiliki 7 hunter peringkat C, ditambah dirinya yang berperingkat B. Apakah itu masih dianggap masalah? Tangannya terentang ke samping ketika ia menambahkan bahwa bahkan jika mereka hanya membawa 1 hunter peringkat C, aturan tetap mengizinkan mereka menyelesaikan dungeon. Sang hunter pun mengangguk setuju, meski di dalam hatinya ada ketakutan. Apakah anggota tim yang lain juga sepakat dengan keputusan gegabah ini atau tidak? Itu urusan lain. Seorang pria dengan ransel berat menunduk, dalam benaknya terlintas bahwa hunter, peringkat rendah, biasanya hanya mampu menggunakan 1 atau 2 lingkaran sihir, dan itu tidak cukup untuk memberi luka pada monster di dungeon peringkat C. Lalu seketika di benaknya muncul berbagai macam senjata dan item-item lainnya. Naras menjelaskan dungeon peringkat C selalu membawa imbalan besar. Jika beruntung, mereka bisa memperoleh item bernilai puluhan juta won. Imbalan itu biasanya tidak jatuh ke tangan hunter peringkat rendah yang nyaris tidak memberi kontribusi berarti dalam pertempuran. Di hadapan portal muncul notifikasi bahwa izin masuk telah diberikan. Semua bersiap. Seorang pria menatap lurus ke depan dengan senyum tipis berkata bahwa ia mengandalkan Richard sang ketua. Namun Richard membalas dingin, "Jangan khawatir. Cukup lakukan pekerjaan yang telah ia bayar." Sang pria meletakkan tangannya ke belakang, menyadari bahwa perannya hanyalah porter, pengangkut barang untuk sang pemimpin. Sang ketua mengiyakan tanpa peduli, menambahkan bahwa ia mungkin hanya dibayar demi membawa beban mereka, tanpa hak atas hadiah apapun sampai mereka keluar dari dungeon. Satu persatu orang menembus portal, dan terdengar suara yang menggerutu, beginilah rasanya jika lahir dalam keluarga kaya. Portal berkilau, lalu notifikasi lain muncul. Hitungan mundur 2 minggu 10 jam 32 menit dihentikan sementara, status dungeon berubah menjadi raid sedang berlangsung. Seorang pria terbelalak, menyadari bahwa semua anggota tim sudah masuk. Menatap cahaya portal, ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika mendengar jawaban bahwa hal itu mustahil, giginya terkatup keras, monster bisa keluar kapan saja. Namun jawabannya hanya dingin, sepertinya bukan itu masalahnya. Tiba-tiba, ujung runcing bermunculan dari segala arah, semakin banyak, semakin padat. Seketika makhluk itu mendongak menatapnya, pria itu bergumam lebih baik jika benar-benar monster, sebab kenyataannya, yang menanti mereka hanyalah kematian. Portal melebar, ekspansi yang tak seharusnya terjadi. Seseorang menjerit bahwa telah terjadi kesalahan dalam penilaian tingkat dungeon. Ini bukan dungeon peringkat C, ini adalah dungeon peringkat A. Richard berjalan lurus bersama timnya,
Sementara bisikan terdengar tentang nasib tim Ganesh yang sedang memasuki dungeon. Bukankah mereka dalam bahaya jika ternyata ini adalah dungeon rank A? Namun dengan wajah masam, Richard menegaskan bahwa sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk bertindak. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani pejabat pemerintahan daerah. Seorang hunter terdiam membeku, lalu dengan suara bergetar berkata bahwa dungeon ini adalah tipe. Namun yang lain justru merasa lega, setidaknya bukan tipe. Dengan gerakan tangan ke samping, seorang pria memerintahkan agar laporan segera dikirim ke tim pengendali dungeon. Jawaban singkat dilontarkan, ya, tapi ia menambahkan dengan rahang terkatup. Setelah laporan terkirim, hubungi juga organisasi Parker untuk berjaga-jaga. Gerbang terbuka semakin lebar dan terdengar suara lirih. Sekalipun mereka melakukannya, menyelamatkan tim itu akan tetap mustahil. Ketakutan merayapi wajah seorang pria yang menunjuk sambil berseru, namun Richard justru bertanya dingin mengapa kau membuat keributan dan berteriak. Saat itu, makhluk-makhluk menatap buas dan seseorang berbisik itulah penyebabnya, karena monster-monster berada di seluruh tempat. Hunter yang lain melangkah mantap, mencermati bahwa ruang di dalam sini terasa luas dan lapang. Setidaknya lebih baik daripada lorong bawah tanah yang gelap dan basah. Seorang pria menoleh ke samping, berdiri di hadapan reruntuhan yang menjulang seperti kuil yang telah hancur, dan bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini. Sementara itu Hunter lain mengusulkan agar mereka mencari jalan keluar terlebih dahulu, dan Richard akhirnya menoleh, berkata dengan tenang, "Baiklah." Seorang pria menoleh, lalu memberi perintah, "Kau carilah pintu keluarnya." Bertanya, apakah ia sendirian? Richard menjawab singkat bahwa memang benar, dan untuk saat ini mereka hanya perlu mencari bos monsternya. Menatap ke samping, orang itu mengangguk tanda paham, menerima keputusan itu, lalu melangkah lurus ke depan. Sang pemburu berucap bahwa mereka harus mencari di antara reruntuhan, karena monster bisa saja meloncat dari balik sudut. Ia memberi izin untuk mengintai sekitar dan menggunakan sihir penguatan. Para anggota pun menyetujuinya. Pria itu berjalan melewati reruntuhan, sembari berpikir bahwa ada dua jalan keluar dari dungeon ini. Antara menemukan pintu pertama terhubung dengan dunia luar. Menunduk, salah satu dari mereka melafalkan mantera peningkatan refleks tingkat rendah, sementara yang lain menggunakan peningkatan kecepatan tingkat rendah. Namun pikiran lain muncul, bahwa pintu kedua hanyalah menghadapi sang bos yang menjaga pusat dungeon. Sang pemburu tetap melangkah lurus, sementara narasi menjelaskan bahwa di dungeon peringkat C bukanlah jalan keluar yang harus dicari, melainkan bos yang harus segera ditemukan. Tiba-tiba, mata merah menyala bermunculan di hadapan mereka. Seruan terdengar bahwa lebih baik mereka langsung mencari bos. Para pemburu berbalik ketika suara penemuan monster terdengar. Ada yang berseru bahwa mereka sudah di sini. Apa mereka bersembunyi untuk menyergap kita? Richard mengangkat tangannya ke depan dan memerintahkan barisan untuk tetap tenang, karena gerakan musuh di dungeon C dapat diprediksi. Para prajurit mengangkat tombak mereka, membentuk garis pertahanan. Richard menatap dengan takjub ketika makhluk-makhluk itu muncul. Sekumpulan ghoul. Melihat wujud mereka, sang pemburu mengejek bahwa ini hanyalah monster peringkat F, tak berharga sedikit pun. Namun, ia mendapat jawaban bahwa dirinya yang akan menanganinya. Sebuah anak panah api meluncur, menghantam ghoul itu. Sang pemburu menoleh ke samping, lalu berkata bahwa sihir lingkaran kedua sudah cukup untuk menghadapi mereka. Namun terdengar teriakan lain bahwa serangan datang dari sisi lain. Sang pemburu kembali menembakkan panah api, menyapu beberapa makhluk. Seruan terdengar mereka terus berdatangan. "Persiapkan sihir kalian." Seorang pria di belakang barisan berkomentar, apakah mereka tidak merasa jumlah musuh terlalu banyak? Jawaban datang bahwa ini hanyalah ghoul. Cukup beberapa sihir area untuk mengatasinya. Richard menatap lurus ke depan, lalu berteriak agar mereka segera bersiap. Namun tiba-tiba ledakan meledak di depan kawanan makhluk itu. Salah satu anggota menjerit, memegangi kepalanya, mengaku bahwa mananya sudah habis. Teriakan lain bergema bahwa ghoul terus berdatangan. David menoleh dengan panik, berteriak bahwa jika ini berlanjut, mereka tidak akan bertahan lama. Mereka hanya bisa melepaskan beberapa panah api lagi sebelum kami mencapai batas. Richard menggertakkan giginya mendengar kabar buruk itu. Jika mereka menyerang dengan sihir, mereka akan kehabisan mana dan jatuh sakit. Dengan tegas ia berkata agar tidak khawatir, karena dirinya sendiri yang akan menanganinya. Ia menerjang ke depan, berteriak agar pasukannya menahan barisan. Pikiran tentang dungeon peringkat C melintas. Hanya tim dengan setidaknya satu pemburu peringkat C atau lebih tinggi yang bisa melewatinya.
Seruan terdengar berkata dalam kasus tim yang terdapat Hunter Rank B. Richard Parker dalam tim, menyelesaikan dungeon akan lebih mudah. Namun saat itu,